Ya, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram, nggak boleh. Pertegas lagi ya. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani. Wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Ini kebetulan ya, guru kita semua Ustadz Abdul Somad juga Ustadz Al-Nuf mendirikan pondok di Palas ya, Pondok Nurul Azhar. Dan kami dengan orang-orang Riau juga mendirikan pondok Al-Hujjah di Karya Bakti, di Cipta Karya. Ini pondok ahlus sunnah wal jamaah. Jadi gak perlu bingung-bingung, lulus sekolah dasar masukkan sana. Kemudian tadi Ustadz siapa bikin pondok juga, Ustadz Hasbullah bikin pondok juga As-Sakinah di Kampar, di mana-mana ada. Insyaallah sebentar lagi Ustadz Dr. Zulhendri juga bikin lagi. Gak perlu bingung-bingung. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya ahlus sunnah wal jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas? Tak ada akal. Asyirah yang dibagi-bagikan gratis, semua kelompok di luar Wahabi dijelek-jelekan, difitnah, termasuk Ahbash. Ya Wahabi memang tukang fitnah memang, karenanya hati-hati. Ya, Wahabi salafi meyakini Allah bertempat di atas langit dengan dalil yang sangat mereka pakai adalah dalil Isra Mi'raj. Bagaimana menanggapi ini? Orang Wahabi ini tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, tapi dijadikan dalil. Ini bukan dalil. Ketika Isra Mi'raj, lalu Rasulullah SAW sampai di Mustawa, di Sidratul Muntaha, berjumpa, berbicara langsung dan melihat Allah. Itu Sidratul Muntaha dan Mustawa itu tempatnya Rasulullah ketika melihat Allah, bukan tempatnya Allah. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha? Itu untuk memuliakan Rasulullah, untuk memuliakan. Mengapa begitu? Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, tetapi bukan di langit. Di mana? Di bukit Tursina. Loh, apa Allah ada di Tursina? Kan enggak kan? Lah mestinya kalau begitu, ini masalah Tursina justru di dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu, ini menentang Wahabi. Allah ada di Tursina. Buktinya Nabi Musa berdialog ketika di Tursina, di bukit Tursina. Mestinya kan begitu. Jadi itu gak bisa dijadikan dalil. Kalau hadis yang mengatakan ada tempatnya Allah ketika Isra Mi'raj, itu tidak sahih kata para ulama, itu ma'lul. Tidak sahih, itu ada ilatnya, gak dipakai oleh para ulama ahli hadis itu. Coba buka di dalam kitab Fathul Bari, ada keterangannya. Kita ini repot sama mereka. Saya ini pernah kumpul dengan ustadz-ustadz Wahabi. Mereka bilang, Kiai kami ini salafi. Ya dah, saya bicara Wahabi. Mereka tersinggung. Kiai jangan sebut Wahabi lah. Kenapa? Kami tersinggung, nggak enak. Loh katanya bukan Wahabi, kok tersinggung? Kan repot mereka ini. Padahal nama Wahabi ini nama kebanggaan. Wahabi ini nama kebanggaan. Mengapa nama kebanggaan?
memang pada awal berdirinya mereka ngakunya nama Wahabi. Ada mufti ya pada masa Raja Wahabi pertama. Ayahnya raja yang sekarang, Al-Malik Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini punya mufti namanya Syekh. Ini kata Syekh bin Bas, laqabun syarif. Ini adalah julukan yang mulia bagi pengikut Wahabi. Mulia. Sementara Wahabi yang sekarang gak mau dengan kemuliaan nama Wahabi. Lalu kalau ada orang bicara Wahabi, itu Wahabi yang dulu katanya. Loh, Wahabi yang dulu sudah lama gak ada. Sudah 1300 tahun yang punah misalnya. Tapi kerja gimana? Ya mirip Wahabi, dipanggil Wahabi gak mau. Mereka ngakunya Salafi. Apanya yang salaf? Ajaran kamu Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, tidak ada yang dari salaf. Gak ada. Justru kita yang ajaran salaf. Karenanya pondok-pondok lama di Jawa itu Ma'had Salafi. Sidogiri berdiri hampir 300 tahun, Ma'had Salafi. Cuma sekarang direbut oleh Wahabi. Direbut. Mereka suka rebut-rebut memang. Nama direbut itu. Ini mereka. Wahabi ini memang ganti nama. Dari nama Wahabi ganti Salafi. Asalnya mereka gak kenal nama Salafi, ganti Salafi. Yang terakhir Wahabi ini ganti nama Ahlul Hadis wal Athar. Gak mau sama Salafi, gak mau Wahabi. Apa? Kamu ikut siapa? Kami ini Ahlul Hadis wal Athar. Ya cuma nama aja. Nanti setelah kita urus, setelah dialog lama-lama, ternyata hadis yang dipakai cuma satu. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu terus yang dipakai. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Ada videonya di YouTube, ustadznya lari dapat 15 menit. Di forum lari. Nah, saya tanya, kamu ini ikut ahli hadis, tapi hadisnya kok cuma satu. Kullu bid'atin dhalalah. Kita hadisnya ratusan. Makanya Ustadz Al-Nuf ini punya majelis dan kawan-kawannya punya majelis Sunanul Mustafa, baca Sahih Bukhari. Lalu beliau ini Dr. Zulhendri punya majelis Al-Musnad. Kitab apa yang dibaca? Al-Muwatta ya. Kitab Muwatta. Nah coba Wahabi kalau memang ahlul hadis hadir di majelis itu.